Halo, kali ini kita akan membahas beberapa pelatih Serie A musim depan, terutama yang mungkin menjadi penantang berat Scudetto. Kita ambil mungkin 5 sampai 7 tim lah. Yang pertama kita mulai dari Atalanta. Kita tahu kiprah Atalanta tiga musim terakhir ini cukup bagus ya. Dia bisa lolos Liga Champion, penantang Scudetto juga, bermain atraktif. Itu tak lepas dari pelatih mereka yang musim depan juga masih melatih Atalanta, yaitu Gianpiero Gasperini. Pelatih ini cukup menarik ya. Saya tahu itu dulu dia pelatih Inter Milan ya, dengan kekeh memakai formasi 3-5-2 atau 3-4-1-2, dan di Inter mungkin tidak terlalu sukses sehingga dia dipecat, terus beralih ke beberapa tim, dan di Atalanta dia menemukan performa terbaiknya. Mungkin dia dikasih kebebasan memilih pemain, dan dia itu pelatih yang cukup tegas ya. Beberapa pemain yang tidak sesuai dengan instruksi skema dan visi dia berani buang, walaupun itu pemain bintang. Kasus terakhir adalah Papu Gomez ya, dimana beberapa musim terakhir mungkin Papu Gomez ini menjadi tulang punggung Atalanta, tapi jika tidak sesuai skema dia, atau mungkin sudah tidak satu visi lagi, dia tidak ragu untuk membuang pemain yang memang di tim itu pemain bintang. Terbaru kiper mereka ya, Golini juga pindah ke Spurs, dan yang terakhir semoga itu jadi ya, Joseph Ilicic. Menarik ya melihat kiprah Atalanta bersama Gasperini. Dia membawa pemain-pemain yang biasa saja, dia jadikan sesuatu. Di Euro kemarin juga banyak menyumbang kepada pemain-pemain Atalanta ini masuk timnas di negara masing-masing. Dan yang paling menakjubkan itu ya dari sisi permainannya, sangat-sangat atraktif. Oke, lanjut mungkin yang tim berikutnya yang bisa ikut meramaikan persaingan Scudetto, yaitu di Inter Milan, sang juara bertahan. Kita tahu Inter Milan berbenah sangat bagus ya perkembangan mereka. Dengan merekrut Conte, tahun pertama mungkin gagal walaupun mereka peringkat 2. Tahun kedua mendatangkan pemain-pemain yang mereka inginkan dan juara. Tahun ketiga yang jadi masalah ya seperti biasa Conte ya, dia selalu ingin pemain yang sesuai skema dia. Jika itu tidak terpenuhi ya dia memilih engkang, dan penggantinya adalah Simone Inzaghi, dimana Inzaghi ini kalau sebelumnya di Lazio ini ya cukup sukses ya dengan tim seadanya. Dia bisa beberapa kali lolos Liga Champion, walaupun di Liga Championnya tidak berbicara banyak. Tapi cukup menarik yang melihat kiprah Lazio, walaupun Simone Inzaghi juga tidak memerlukan waktu yang cukup lama ya membuat Lazio stabil seperti saat ini. Menarik dia pindah ke Inter Milan, di mana mungkin secara skema tidak berbeda jauh dengan Antonio Conte. Masih menggunakan di Lazio dia sering menggunakan 3-5-2, ya, di Inter Milan juga dia menggunakan formasi yang sama dengan beberapa tambahan pemain seperti Calhanoglu, yang mungkin menjadi kendala Inter Milan itu beberapa pemain yang hengkang ya. Ada Achraf Hakimi yang dimana menjadi menjadi faktor penting ya Inter Milan menjuarai Serie A musim lalu bersama Conte, dan sekarang dijual ke PSG. Apakah Simone Inzaghi bisa tetap mempertahankan performa seperti Conte musim lalu atau bahkan menurun?
Dan dilihat dari bursa transfer juga, mereka hanya mendatangkan mantan pemain Milan Hakan Çalhanoğlu ya. Dan nggak tahu apakah pemain yang ada di Inter sekarang sesuai dengan skema yang diinginkan Simone Inzaghi. Kalaupun ini tim juara, mungkin apakah pemain-pemainnya bisa mengikuti instruksi Simone Inzaghi, walaupun secara formasi sama, cuman secara mental mungkin yang perlu diuji dari Inter Milan. Selanjutnya ya, kita tidak bisa lepas dari Juventus ya. Juve ini beberapa musim terakhir sangat dominan, sampai musim lalu mereka gagal Scudetto dengan pelatihnya Andrea Pirlo. Ya kasihan juga sih, Pirlo langsung dikasih beban tim inti Juventus. Mungkin kasusnya sama kayak Inzaghi ya. Inzaghi waktu pertama kali masuk jadi pelatih utama Milan, tapi ini Pirlo lebih parah lagi, dia belum pernah melatih tim junior sebelumnya, walaupun secara status jadi tim bekas pelatih junior, cuman itu hanya beberapa bulan pelatih junior langsung naik ke tim utama, dan dihuni pemain-pemain yang sebenarnya nggak terlalu mewah sekuat Juventus sekarang ya, hanya ada Ronaldo segala macam, cuman secara di Serie A ya itu cukup bisa bersaing dengan pressure Juve yang selalu juara di beberapa musim terakhir. Dan akhirnya dia gagal. Pelatih terbarunya mungkin kita sudah tahu ya, Massimiliano Allegri, bekas pelatih Milan juga. Apakah Allegri bisa menyamai prestasi dia musim-musim sebelumnya, masuk final Liga Champions 2 kali, mendominasi Serie A? Patut ditunggu ya. Dan beberapa pembelian di musim ini nggak tahu, mungkin Locatelli cuman masih belum deal masalah harga. Patut diperhitungkan juga kiprah Juve musim depan bersama Allegri. Setelah Juve kita tentu saja tidak bisa melepaskan tim satu ini, yaitu Napoli. Napoli dilatih oleh pelatih yang sangat berpengalaman, Luciano Spalletti. Walaupun secara prestasi kita tidak terlalu menonjol, tidak terlalu dominan ya, cuman mungkin Napoli ini berkaca kepada Milan ya, melihat pelatih-pelatih yang sudah kenyang pengalaman, walaupun tidak juara, cuman dengan pemain seadanya bermain sangat menjanjikan. Ditambah lagi para pemain Napoli ya, untuk di Serie A lumayan bisa bersaing. Cuman ya Luciano Spalletti ini 11-12 sama Pioli. Jika memang Klopp, seperti kasus Pioli, Klopp bertemu tim Milan, dia akan bermain bagus. Semoga saja Luciano Spalletti juga bisa klop dengan manajemen dan para pemain Napoli. Sangat bisa mempersulit persaingan Scudetto. Dan seterusnya ini yang sangat menarik ya, AS Roma. Dimana AS Roma ini secara di beberapa musim terakhir mungkin menurun performanya, cuman dilihat dari pemain-pemainnya sih cukup menjanjikan ya. Pemain-pemain cukup merata, dan sekarang dilatih oleh Jose Mourinho, yang kita nggak usah bahas ya gimana kiprah dia sebagai pelatih di Eropa. Cukup sukses dengan gaya dia sendiri yang sangat pragmatis. Mungkin Roma musim-musim sebelumnya dilatih oleh Fonseca itu bermain kebanyakan dengan formasi 3-5-2. Mourinho tidak akan memainkan formasi itu, kemungkinan besar, karena dia lebih sering bermain dengan formasi 4-2-3-1 dengan mendatangkan pemain-pemain yang cukup agresif ya. Di bursa transfer ini AS Roma mendatangkan kiper ya, Rui Patricio. Mungkin ada beberapa yang akan datang karena Mourinho tidak akan
asal datang ke suatu tim jika tim itu tidak memenuhi apa yang dia inginkan, termasuk gaji dan pemain yang dia latih ke depannya. Setelah Roma, kita juga tidak bisa melepaskan Lazio yang beberapa musim terakhir sangat menjanjikan di bawah Inzaghi ya. Sekarang dilatih oleh Maurizio Sarri, di mana Sarri terkenal sangat bermain atraktif dengan 4-3-3 di Napoli. Dia sukses menjadi penantang Juventus di musim-musim sebelumnya. Di Chelsea juga sukses membawa Chelsea juara Europa Cup, dan di Juventus juga dia sebenarnya tidak tampil mengecewakan ya, hanya gagal di Liga Champions, dan dia juga berhasil memenangkan liga dengan pemain yang dilatih Pirlo musim lalu yang gagal juara. Tapi kita tidak tahu ya dengan stok pemain Lazio dengan formasi mungkin akan memakai formasi 3-5-2 lagi, mungkin akan bermain dengan 4-3-3 dengan sangat atraktif seperti Napoli sebelumnya. Mungkin ini juga bisa menjadi penantang serius, cuman agak membutuhkan waktu. Dan mungkin ya penantang terakhir untuk Scudetto yaitu AC Milan dengan bermain cukup atraktif di musim lalu setengah musim berikutnya drop, tapi mengakhiri kompetisi dengan peringkat 2 itu cukup membuat mental Milan sangat siap untuk musim ini. Ditambah keharmonisan tim dan pelatihnya masih Stefano Pioli. Patut ditunggu gimana gebrakan Milan bersama Pioli dan manajemen yang dipimpin oleh Maldini, terutama dalam perekrutan pemain. Dan yang mesti diingat, Milan kehilangan 2 pemain pilar yang menjadi faktor penting Milan bisa peringkat 2 dan lolos Liga Champions, yaitu Donnarumma, pemain terbaik Euro yang bermain sangat baik di beberapa musim terakhir Milan, sangat konsisten, dan di Euro juga bermain sangat bagus. Dan Calhanoglu walaupun di Euro kemarin bermain meredup, cuman tidak bisa dipungkiri Calhanoglu di 2 musim terakhir bermain sangat dominan untuk AC Milan. Dan Milan membutuhkan pemain-pemain baru, jelas kalau ingin bersaing bersama Juventus. Pemain-pemain untuk kiper sih oke lah ya, Mayang ini bisa diandalkan, mungkin tidak sebagus Donnarumma, tapi cukup membuat pertahanan Milan tenang. Dan pengganti Calhanoglu, Brahim Diaz mungkin masih belum matang ya, harus ada satu pemain lagi yang mungkin bisa menjadi playmaker di lini tengah. Dan satu lagi PR-nya sayap kanan, karena tidak bisa mengandalkan Salemaker. Kalau Castillejo sih harusnya jual aja ya. Mungkin semoga Ilicic masuk dan satu pemain playmaker. Striker mungkin udah cukup, mungkin pemain muda lah, tambah striker lagi satu pemain muda, playmaker satu lagi, sayap kanan kalau bisa Ilicic atau Berardi. Mungkin pemain tengah ada Benazir, Kessi, jika Pobega bertahan bisa sama Tonali, atau satu lagi mungkin Bakayoko mungkin. Dan semoga performa sang kapten kita Romagnoli bisa kembali seperti 2 tahun ke belakang. Mungkin Milan bisa Scudetto musim ini. Untuk prediksi, tetap ya prediksi utama tiap musim, walaupun juara bertahan Inter, mungkin dengan kondisi Juventus yang sangat stabil dengan pelatihnya Allegri, mungkin favorit utama juara itu Juve ya. Kedua sih masih yakin Milan bisa peringkat 2 bersama Inter, karena Inter ini juara itu faktor terbesarnya Conte menurut saya. Apalagi sekarang ditinggal Achraf Hakimi, mungkin Milan bisa melewati Inter. Ketiga Inter, keempat Atalanta ya, bahkan mungkin Atalanta ini bisa nomor 1 Juve, Atalanta, Milan dan Inter ini sangat ketat mungkin nanti. Juve, Milan, Inter, Atalanta mungkin di 4 besar. Sorry untuk Roma masih belum mungkin dengan kelakuan Mourinho. Lazio masih belum matang, dan Napoli mungkin satunya Juve, Milan, Inter, Atalanta, Roma,
Lazio, baru Napoli peringkat 7. Ya, berharap yang terbaik untuk Milan karena Milan is back.